Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadiratul kiram wal muhtaram, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit cerita, tentu pengalaman pribadi saya terkait masalah ikhlas. Sekitar 4 bulan yang lalu, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada saya, kepada keluarga saya, di mana saya diangkat menjadi ASN P3K untuk kategori kedua. Pada waktu itu, teman-teman bertanya, apa sih rahasianya bisa lolos P3K? Soal yang lumayan rumit, apalagi setelah 10 tahun saya tidak pernah mempelajari soal yang berhubungan dengan pertanian. Tapi lolos masuk kategori dengan nilai yang memuaskan. Jawab saya sederhana, waktu itu saya ikhlaskan. Saya pasrahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, saya betul-betul bertawakal pada waktu itu. Akhirnya konsep yang sederhana namun hasilnya luar biasa. Konsep keikhlasan, konsep ketawakalan untuk mengikuti testing pada waktu itu saya adopsi dari pemikiran seorang ilmuwan di Indonesia, Kang Ari Ginanjar misalnya. Beliau mengatakan dengan teorinya zero main process. Zero main process ini sebuah teori yang memang sebuah aplikasi, ternyata hasilnya luar biasa. Proses menzirkan diri, mengosongkan diri kita bahwa ini makhluk hanya sekedar punya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pintar, kita tidak mampu, kita tidak bisa, tidak kita punya apa-apa kecuali hanya mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintar bukan berarti pintar, tapi pintar hanya titipan kepintaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa guru saya, ketika cerdas, hakikatnya bukan manusia itu cerdas, tapi Allah menunjukkan sifat jamalnya, sifat cerdasnya dititipkan kepada manusia. Nah, oleh itu, ketika saya ingin mengikuti testing, maka tahap yang pertama saya lakukan adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan ikhtiar dengan cara menghafal materi-materi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan itu semua, antara ikhlas dan tawakal memang ada pembahasan yang sangat menarik. Namun kita bertanya, apakah sama antara ikhlas dengan tawakal? Tentu keduanya merupakan bagian thariqah atau perjalanan para waliullah atau orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tawakal, ikhlas, qanaah, juhud, taubat itu perjalanan menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya makom yang paling tertinggi dari tarekah tersebut atau perjalanan tersebut adalah makom ikhlas. Makanya ikhlas disebut di dalam kitab ini dikatakan ikhlas itu adalah sir min asrori. Rahasia dari rahasia milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia ini akan diberikan dalam hati orang yang Allah kehendaki, atau orang yang saya kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang memiliki sifat ikhlas, walaupun mudah kita ikhlaskan ya, ikhlas, kata orang-orang ya. Tapi tidak semua orang memiliki sifat ikhlas ini, karena hanya orang yang tertentu yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dititipkan sifat ikhlas ini. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah kita bertindak, beribadah, menjalankan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa embel-embel gordun akhor atau tujuan-tujuan yang lain. Kalau kata orang Sunda, istuning hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Namun walaupun demikian, dalam satu keterangan yang disampaikan oleh ulama dalam kitab Mu'tabaroh, bahwa ikhlas
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhlas yang paling utama, paling pertama itu ikhlasnya kita menjalankan ibadah tanpa berharap apa kecuali semata-mata hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang pertama dan utama. Ini jarang dimiliki oleh kita kecuali oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Kedua, masih ada ikhlas. Cuman kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tapi kita berharap pahala atau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pohonkan. Dan yang ketiga, masih disebut ikhlas walaupun si duniawi, misal kita ngaji surah Waqiah, punya embel-embel, punya tujuan mendapatkan dunia misal. Atau kita melaksanakan salat duha tapi punya embel-embel ingin mendapatkan kekayaan misal, itu pun juga sama ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal rahimakumullah. Kemudian ketika dengan fasih, maka fasih dalam teks keagamaan bisa disebut sebagai tawakal atau menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua urusan pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua masalah pada Allah taala, karena Allah yang hakikat menurunkan, menitipkan masalah kepada kita semua dan kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal, atau dalam bahasa kininya, bahasa warungnya disebut dengan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah kaprah antara membedakan antara ikhlas dengan pasrah. Begitu jangan salah kaprah dalam memaknai kepasrahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita pasrah begitu saja tapi tanpa tawakal, tanpa ikhtiar, bersama yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasrah tapi kita mau bunuh diri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tausiah yang berhubungan dengan ikhlas dan kepada kita Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya kepada saya akhir bisa mengamalkan keikhlasan dan tawakalan tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.